Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mahardika Podcast. ITKes Mahardika tetap beda. Kawan stigma dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, Amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi yang sedang tertimpa sakit ataupun kurang sehat, kita doakan semoga diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah kita sudah bersama Kang Muhammad Fahad Alvarez. Beliau adalah Presma Badan Eksekutif Mahardika, Badan Eksekutif Mahasiswa ITKes Mahardika. Betul. Sehat Kang Fahad? Alhamdulillah luar biasa. Ini sepertinya terlihat dari raut wajahnya, walaupun memasuki pertengahan bulan. Ya betul. Tapi semangatnya masih awal bulan. Harus dong, harus tetap semangat. Kayaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin perkenalkan, saya M. Fahad Alvarez. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi Ilmu Keperawatan semester 6. Semester 6 berarti ada berapa langkah lagi berarti? Sekitar 2 tahunan ya? Iya, kurang lebih seperti itu, 2 Sekitar tahun. 2 tahunan. Berarti penyelesaian S1 sekitar 1 tahun lagi ya? Iya betul, di semester 8. Semester 8, kemudian melanjutkan untuk Profesi nurse selama 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Nah, Iya, itu bedanya antara S1 keperawatan dengan program profesi nurse itu apa kan? Ya, untuk sarjana itu sendiri kan kita tidak diperkenankan langsung melakukan tindakan kepada pasien. Akan tetapi kita harus adanya dilanjutkan lagi studinya ke profesi nurse seperti itu supaya bisa melakukan tindakan ke pasien. Oh, berarti hanya S1 saja itu belum boleh melakukan tindakan ya? Ya, tidak boleh. Karena kan akan beda antara sarjana sama diploma kan. Kalau diploma itu kan lebih banyaknya itu praktek daripada teori, sedangkan kita sarjana itu lebih kebalikannya. Kita sarjananya teorinya lebih banyak gitu, sedangkan prakteknya hanya berapa persen, 30%. Berarti untuk gelarnya nambah dong? Ya, nanti gelarnya itu kalau di Mahardika sendiri ya, nanti Eskep Nurse gitu. Kalau Nurse? ya, sarjana keperawatan profesi nurse. Oh, namanya nama panjang lah ya. Betul sekali. Kabarnya Kang Fahad selaku presiden mahasiswa ya di ITKes Mahardika. Betul. Nah, untuk BEM sendiri tugasnya ngapain sih Kang? Sesuai dengan namanya kan, Badan Eksekutif Mahasiswa itu suatu organisasi mahasiswa yang menjalankan pemerintahan kemahasiswaan. Gitu. Nanti di sana juga kita strukturnya seperti di negara juga. Ibaratkan di negara kan ada presidennya, kemudian ada juga kayak majelis perwakilan rakyat atau MPR-nya. Di mahasiswa juga, di organisasi mahasiswa juga ada yang namanya MPM juga gitu. MPM, Majelis Perwakilan Mahasiswa. Betul sekali. Tugasnya berarti apakah setara dengan BEM atau memang programnya berbeda kan? Memang kita masih dalam naungan Warak 3 ya sekarang, bukan Wakil 3 juga ya. Nah, sekarang tuh memang untuk MPM dan BEM itu masih di naungan Warak 3 tentang kemahasiswaan, bagian bidang kemahasiswaan seperti itu. Untuk MPM sendiri itu tugas pokok fungsinya itu monitoring dan mengevaluasi kinerja ormawa yang ada di lingkungan ITKes Mahardika. Termasuk BEM juga. Termasuk BEM juga seperti itu. Oh, berarti ibaratnya MPR-nya itu adalah MPM. Betul sekali. Eksekutifnya itu ya presidennya, pemerintahannya. Jajaran pemerintahnya itu adalah BEM. Iya, betul. Gitu ya. Nah, untuk fungsi BEM sendiri Kang di ITKes Mahardika itu bagaimana? Ya, tadi kan sesuai dengan namanya itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kita menjalankan pemerintahan kemahasiswaan itu seperti apa gitu, dan dari mulai program kerja dan yang lainnya seperti itu. Nah, di antara program kerjanya sendiri, apakah memang ada program kerja unggulan nih untuk BEM? Barangkali nama kabinetnya apa kira-kira gitu? Untuk sekarang kan kita nama kabinetnya Pradaya, yang dimana itu kita mengambil dari bahasa Sanskerta yang artinya bertujuan. Betul. Jadi sesuatu harus ada tujuannya lah. Betul, ya. gitu. Yang dimana di
di dalam visi yang sekarang itu menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa ya Ormawa menjadi berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan kayak SDGs tuh, Sustainable Development of Goals gitu. Oh, berarti memang tidak menutup kemungkinan juga untuk mahasiswa ITK Semarika itu bisa bergabung dengan Ormawa atau bagaimana, Kang? Apakah memang gini? Adakah perekrutannya terkhusus buat teman-teman mahasiswa di ITK Semarika atau memang siapa saja boleh masuk nih? Untuk berdasarkan aturan sih kita untuk yang masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa itu harus mengikuti pengkaderan. Oh, ada kaderisasinya juga? Ada. Bentuknya bagaimana tuh kaderisasinya? Untuk program kerja pengkaderan itu kita kemarin disatukan dengan yang namanya LKMM, latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Itu di program kerjanya PSDM, pengembangan sumber daya manusia, Departemen PSDM, seperti itu. Nah, untuk kegiatan tersebut input dan outputnya itu bagaimana? Untuk inputnya sendiri kita kan bisa untuk mahasiswanya itu bisa lebih disiplin juga ya. Kita untuk LKMM di tahun kepengurusan saya itu bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia TNI itu di Arhanud ya, di daerah Pilang itu ya. Betul sekali itu, alhamdulillah, dan banyak juga hal positifnya juga gitu. Oh, berarti pendidikannya semi militer dong? Betul sekali. Langsung dengan TNI ya? Iya, karena kan di TNI itu tingkat kedisiplinnya tuh luar biasa, apalagi kita kan sebagai mahasiswa calon tenaga kesehatan itu kan harus pokoknya super duper disiplinnya gitu kan. Barangkali kan nanti suatu saat kerja di lapangan kerjaan kan kita ada pasien yang maaf lagi code blue atau lagi keadaan genting atau kegawat daruratan gitu, masa kita atau gimana kan, itu tugas kita sebagai calon tenaga kesehatan seperti itu. Oh, luar biasa berarti ya. Iya. Nah, untuk struktural departemen yang ada pada kabinet apa tadi? Pradaya itu kiranya ada apa aja, Kang? Oke, di sini juga ada yang namanya BPH, Badan Pengurus Harian, yang dimana terdiri dari Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, kemudian Bendahara, kemudian ada juga Sekretaris. Nah, itu BPH. Kemudian untuk departemennya itu ada Departemen Keagamaan, kemudian ada Departemen Kajian Strategi dan Advokasi, kemudian ada Departemen Urusan Dalam Negeri atau DAGRI gitu kan, ada juga Departemen Hubungan Luar Negeri, ada juga banyak pokoknya sosial masyarakat, Infokom dan PSDM gitu. Banyak ya jajaran kepengurusan. Nah, untuk program kerja yang sudah terlaksana yang memang menjadi goals dari visi misi, kemudian program kerja unggulan Kang Fahad itu, di antaranya apa, Kang? Program kerja yang telah dilaksanakan itu kemarin kita telah melaksanakan LKMM dan pengkaderan itu di Pilang ya, di Batalion Arhanud ya. Kemudian kemarin setelah kegiatan itu berapa minggu kita langsung studi banding benchmarking. Di mana tuh? Ke Bekasi. Oh, ke Bekasi. Ya, dengan BEM Universitas Medika Suherman. Oh, gitu. Dan Masya Allah, pokoknya banyak pengalaman di sana, kita dapat ilmunya juga gitu, dan bisa jalan-jalan juga ya. Iya, betul sekali, di kebanyakan program kerja kan seperti itu. Ya, kemudian untuk program kerja selanjutnya itu ada juga teman-teman kami khususnya di Departemen Sosial Masyarakat tuh akan adanya kegiatan yang namanya workshop. Ya, nanti di dalam workshop itu kami akan menyelaraskan dengan visi misi kita. Visinya itu kan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau sering bisa dibilangnya tuh SDGs gitu. Nah, nanti
kita harus menganalisis dulu nih di kota Cirebon itu tingkat khususnya di tujuan ketiga ya, kesehatan dan kesejahteraan itu bagaimana, apakah contohnya stuntingnya itu bagaimana, terus kemudian yang lain-lainnya juga seperti itu. Sesuai dengan KBBI kan Pradaya itu harus bertujuan. Betul. Kalau kita mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi sendiri Kang, penyelarasan program kerja, visi misi, kemudian tujuan yang diperoleh ataupun yang menjadi tujuan utama BEM itu sendiri, apakah memang bisa selaras atau berjalan sendiri-sendiri Kang? Misalkan kan Tridharma itu kan ada pendidikan, ada penelitian, kemudian juga pengabdian masyarakat. Betul. Itu bagaimana? Sebenarnya itu udah dari darah daging gitu ya. Darah daging kita seharusnya udah selaras gitu, kita udah sebelum kita mencalonkan jadi presiden mahasiswa itu, kita sama wakil itu bagaimana nih keadaan yang ada di Mahardika, kemudian kita juga menyelaraskan antara visi misi stikesnya. Dulu kan stikes ya, sekarang sudah itu. Kemudian juga ya itu kan Tridharma Perguruan Tinggi itu yang utama gitu kan, itu juga kita tidak luput hal tersebut. Nah, kalau mengacu pada Tridharma, adakah program kerja yang memang pengabdian kepada masyarakat? Ada. Atau tidak kan? Ada. Konsepnya itu bagaimana? Mungkin nanti di sana kan ada namanya workshop, itu kan mungkin bisa menunjang untuk meningkatkan yang namanya angka stunting itu yang ada di kota Cirebon gitu. Kalau memang sekarang sedang gencar-gencarnya ya, betul. Kota Cirebon itu untuk menurunkan ya stunting itu betul. sendiri. Berarti itu menjadi tujuan BEM juga untuk mengacu ke arah sana gitu. Betul sekali. Wah, sangat luar biasa sekali ini Kang Fahad, dengan inovasinya, dengan kualitasnya, keterampilannya juga. Nah gini Kang, biasanya aktivis itu sering kali ya, karena memang saya juga mantan aktivis dan aktivis abal-abal lah gitu. Karena kalau sudah fokus di organisasi, sedikit mengesampingkan kewajiban kita dalam dunia akademisi ini Kang. Nah untuk Kang Fahad sendiri, dengan kesibukannya sekarang sebagai presma, kemudian mungkin di luar juga sibuk dan juga harus ada tanggung jawab sebagai mahasiswa, itu bagaimana Kang? Yang utama sih kita kuliah dulu ya, karena tahu sendiri kan kuliah kesehatan itu lumayan ya, apalagi di swasta gitu kan. Kita juga harus benar-benar pinter yang namanya manajemen waktunya gitu Pak. Kemudian kita juga untuk saya sendiri ya, untuk terkait tugas itu kan dikerjakannya awal pada saat sebelum deadline-nya. Kenapa? Saya tahu sendiri kita kan diamanahi sebagai presiden mahasiswa di ITKS Merdeka Cirebon, otomatis kan untuk kegiatannya cukup luar biasa gitu. Jadi ya kita menentukan yang namanya skala prioritas teman-teman gitu, yang mana dulu yang harus dikerjakan dan yang mana dulu yang ditunda gitu. Kalau semisalkan berbenturan di jam yang sama, di hari yang sama, dan di waktu yang sama, Kang Fahad ada kegiatan BEM, kemudian ada jadwal masuk kelas juga, itu bagaimana Kang? Biasanya berbenturan nih. Kita lihat dulu di dalam program kerja BEM itu pentingnya bagaimana gitu. Contohnya kalau misalkan masih bisa dihandle sama anggota, oke. Tapi kan nanti kita untuk dosen sendiri kan mungkin bisa minta izin dulu untuk mengetahui, untuk memonitoring yang ada di lapangan gitu. Yang penting mas satu koordinasi dan komunikasi. Nah itu juga lebih penting supaya tidak miskomunikasi. Betul sekali. Oke. Nah berarti kalau BEM itu kan setara pimpinan ataupun presma di institut ya. Nah kalau untuk ketua-ketua di jurusan sendiri itu ada juga kan? Ormawa-ormawa di jajaran prodi. Oke. Ada namanya ketua himpunan. Ketua himpunan. Ya. Nah itu untuk wilayah tugas dan wewenangnya apakah memang
di bawah naungan BEM atau memang mereka punya otoritas sendiri gitu? Jadi di dalam berdasarkan garis besar haluan organisasi yang kemarin itu untuk BEM sendiri kan di naungannya Warek 3 langsung. Ya, kemudian untuk himpunan itu ke Prodi. Oh, ke Prodi. Nanti Prodi sekarang kan kita bertransformasi ya. Mungkin nanti alurnya juga diubah sedikit. Kita ke dekan dulu, nanti setelah dekan baru ke Warek yang mengetahui untuk Warek itu sendiri. Nah, untuk program kerjanya sendiri apakah memang biasanya gini ya? Kalau pemerintah daerah itu kan program kerjanya turunan dari provinsi ataupun dari pusat. Ya, misalkan program dari Mendagri, program dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan sebagainya. Itu kan sampai ke daerah. Nah, kalau BEM sendiri apakah memang BEM punya program kerja kemudian sebagai turunannya itu dilaksanakan oleh teman-teman himpunan? Apakah memang himpunan sendiri punya program kerja sendiri, punya aturan sendiri atau bagaimana? Memang untuk di Ormawa di ITK Semerdeka itu independen Pak, gitu. Kecuali nanti kita kan mungkin mau berevaluasi juga menjadi ada BEM tingkat fakultas. Gitu. Nanti kedepannya itu mah kita independen. Memang di dalam POK-nya juga seperti itu. Gitu, POK itu pedoman organisasi kemahasiswaan. Oh, berarti BEM itu sifatnya hanya mengetahui sebagai penjembatan untuk dari himpunan ke Warek. Ya, seperti itu aja. Ya. Oh, seperti itu. Ya. Berarti kalau himpunan di wilayah ITK Semerdeka ada berapa himpunan ya? Sesuai dengan prodinya kan kita ada 4 prodi ya. Kan untuk yang informatika kan masih belum masih baru ya gitu kan. Ada HPSIK gitu kan, himpunan program mahasiswa program studi ilmu keperawatan. Ada juga HPS Kesmas, sekarang lagi desa binaan sekarang tuh sama berkolaborasi dengan HPSIK sekarang tuh sebagai pengabdian gitu kan kepada masyarakat. Kemudian juga ada rekamedis dari informasi kesehatan. Kami itu kemarin ada kegiatan bedah coding. Nah, kemudian juga ada MTS kebidanan kemarin udah melaksanakan Semnas seperti itu. Nah, untuk BEM di bawah komando Kang Fahad, apakah memang sudah menjalin sinergi atau kerjasama dengan pihak luar selain dari ITK Semerdeka kan? Sudah. Di antaranya apa tuh? Kemarin kan sama Anod ya. Kemudian kemarin juga kita ke BEM UMS Universitas Mediga Suherman juga yang di Bekasi itu ya, yang di Bekasi juga. Kemudian kita masih merencanakan juga gimana nih untuk kerjasama yang keluar itu kan tugas pokoknya dari Departemen Hubungan Luar Negeri gitu. Berarti Kang Fahad sudah tergabung dengan Ketua BEM se-Indonesia? Alhamdulillah kami udah melakukan konsolidasi di BEM seluruh Indonesia. Namun sekarang tuh sedang ada kegiatan Munas, tapi tempatnya lumayan jauh di timur gitu. Saya kira mungkin kita lebih fokus dulu ke internal itu bagaimana terkait nanti untuk konsolidasi yang lebih lanjutnya itu nanti kita didiskusikan lagi sama anggotanya dan utamanya rektor. Gitu. Harus ada sepengetahuan rektor juga. Iya. Gitu. Itu kan mungkin sebagai akses untuk bisa mengembangkan jaringannya. Betul sekali. Supaya program kerja, kemudian teman-teman kader juga bisa menerima akses ataupun memang bisa memanfaatkan fasilitas yang memang sudah kita berikan kepada mereka gitu. Betul. Nah, untuk teman-teman yang memang jadi gini kan, kalau aktif itu kan terkadang mahasiswa itu kan ada kriteria ya kalau menurut saya ya. Ada mahasiswa kupu-kupu, kan kita sering pernah dengar ya, kuliah bulan atau mahasiswa kunang-kunang. Benar apa itu? Belum dengar ya? Kayaknya harus ngopi nih. Boleh. Mahasiswa kunang-kunang. Masuk kunang-kunang itu apa? Mahasiswa kuliah nangkring atau nongkrong ya. Kuliah nangkring. Kuliah nangis. Karena memang sudah terlalu banyak tempat gitu. Iya.
Ada juga kura-kura nih ya. Kuliah rapat. Nah, mungkin ketika saya itu Nah, dari beberapa kriteria tersebut ya, Kang Fuad termasuk yang mana nih? pastinya kura-kura sih. Rapat ya. Gitu. Nah, ada motivasi nggak nih untuk teman-teman yang terkadang ini ya, banyak sekali pelajaran yang kita tidak peroleh di bangku kuliah. Betul. Seperti halnya tadi kan, jaringan organisasi, Betul. kemudian kualitas diri, pengembangan kualitas, potensi, itu kan sedikit banyaknya ya tidak banyak disampaikan di bangku kuliah lah. Iya. Nah, Kang Fahad sendiri apakah memang ya udah kita mah kalau sebagai mahasiswa udah aja fokus kuliah kan, tanpa harus mengikuti organisasi. Nah, Kang Fahad sendiri mahasiswa oke. Sekarang sebagai organisatoris, terlebih sekarang sebagai presiden mahasiswa. Nah, itu bagaimana kan? Waduh, memang cukup berat juga ya. Cukup berat juga. Memang kita tuh pertama harus mengenal diri sendiri dulu. Harus apa ya? Kunanta lah. Off the box. Gitu. Iya, betul. Kalau kita belum mengetahui tentang diri kita sendiri tuh memang agak sukar sih, Pak. Gitu. Pertama, teman-teman harus mengetahui dulu diri kita tuh bagaimana dan harus mempunyai tujuan. Hidup itu kan punya tujuan. Betul. Dan setiap tujuan itu pasti mempunyai risikonya. Betul. Nah, kita harus tinggal pilih-pilih aja nih risikonya mau bagaimana nih. Itu apalagi kan yang namanya perkuliahan atau kita ngambil di kesehatan kan kedepannya kan lumayan gitu kan. Apalagi kita berhubungan langsung tentang kemanusiaan. Nah, di fungsinya di organisasi itu kita bisa mengasah yang namanya public speakingnya, sosialisasi ke masyarakatnya, kemudian manajemen waktu juga bisa. Terus intinya dia meningkatkan percaya diri juga bisa. Gitu. Banyak hal lah yang tidak bisa di-spill dari sini. Buat teman-teman mahasiswa yang hanya jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Iya. Kuliah ada jam masuk, setelah kuliah pulang tidur di kosan atau di rumah itu ya. Ya cobalah sedikit produktif lah ya. Ya, apalagi kita kan mahasiswa sebagai agent of change. Gitu, agent of change itu yang benar-benar kita tuh tunasnya bangsa gitu kan. Masa kita mau leha-leha, kita mau apa ya, dewekan kalau bahasa bahasa Jawanya gitu ya. Itu benar harus dirubah. Iya, benar harus dirubah. Sederhananya kita jangan menjadi mahasiswa yang apatis lah ya. Ah, betul. Ngurusin diri sendiri aja ya. Betul. Gitu ya. Iya kan, kata Bung Karno juga seperti itu. Akan kugoncangkan dunia gitu kan. Dengan 10 pemuda ya? Iya. Hanya 10 loh. 10 loh. Bahkan dari Presma membawahi berapa kabinet kan? Wah itu udah 9 harusnya bisa. Iya, bukan hanya goncang. Ya Pak, Pembandir bisa aja sih. Lalu melantahkan itu Mas Mardika kan dengan kabinet, apa itu kabinet pradaya kan gitu ya. Apalagi kan Mardika kan punya slogan yang luar biasa. Tetap beda. Kita kan harus beneran tetap beda dari yang lain. Iya. Gitu kan. Kita harus bisa motivasi dari sana juga. Gitu kan. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa nih yang belum tergabung dalam organisasi kemahasiswaan mahasiswa. Ya, baik di intra maupun di ekstra. Nah, kebetulan kemarin baru ada satu ya, Iya, betul. Organisasi ekstra ya. Iya, PKPT ya. PKPT betul ya, semoga bisa bersinergi dan bisa membawa ITEX Mardika ke arah yang Iya, betul. lebih cemerlang lagi. Amin. Seperti itu ya. Kebetulan pembinanya juga ya di sini ya. Iya, luar biasa. Sama jadi udah dilantik gitu. Saya itu emang dari zaman sekolah sih ya, dari SD, SMP, SMA itu memang suka banget di organisasi, sampai pada akhirnya ya pernah jabat jadi ketua tingkatan cabang hingga di wilayah juga. Masya Allah. Seperti itu ya, nggak kalah gaya lah sama Kang Fahad. Kita harus agendakan buat ngopi bareng gitu kan. Ngopi di sini tuh ngobrol pintar ya. Ya betul. Kopi darat gitu. Kopi darat ya. Karena memang yang dirasakan juga untuk kita ya sebagai mahasiswa. Karena gini, ada istilah yang saya ingat bahwa kalau pemuda itu kan, jadi apa sih? Kalau
peninggalan pemuda ya, yang harus menjadi tolak ukur atau menjadi pegangan bagi seorang pemuda itu adalah idealisme, Kang. Oh. Betul atau tidak? Betul, setuju. Kalau pemuda ataupun bahkan mahasiswa ya, terlebih mahasiswa, kalau mahasiswa sudah mengesampingkan bahkan menghilangkan idealismenya, bagaimana jadinya? Hancur pasti. Nah gitu kan. Jadi memang untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman muda ya, kita sebagai tadi saya sepakat dengan penjabaran dari Kang Fahad, mahasiswa ataupun pemuda adalah agent of change. Betul. Nah, seperti itu. Untuk terakhir kan sedikit motivasi lah buat teman-teman mahasiswa, teman-teman organisatoris yang lainnya, itu bagaimana? Intinya sederhana, kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, betul. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Betul, itu sih. Itu hal sederhana tapi kalau di dalam itu Masya Allah luar biasa. luar biasa ya. Gitu. Oke, terima kasih Kang Fahad. Oke, atas sama-sama. waktu dan kesempatannya. Semoga sehat-sehat selalu, bisa menjalankan tugasnya sebagai Presma dan mahasiswa Terima kasih. Presmadika dengan nilai yang memuaskan. Amin. Dengan predikat kemlot. Amin ya Allah. Amin. Kalau saya itu S1 bukan kemlot, Kang. Pemplut. Aduh. Karena saya agak ngaret tuh gitu. Ya walaupun ngaret 1-2 semester lah. Iya. Semoga Kang Fahad senantiasa diberikan kesehatan, bisa menjalankan tugasnya sebagai Presma dan mahasiswa ITK Mahardika. Betul. Terakhir, saya sedikit mengutip dari perkataan Bung Karno, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi. Bermimpilah setinggi langit, kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Dan satu lagi kutipan dari Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu, perjuangan kalian, perjuangan kita semua hari ini akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ITK Mahardika tetap beda. Oke.